Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang kami hormati Ustadz David Halik, juga kepada seluruh ibu-ibu yang hadir pada saat ini dan juga bapak-bapak tidak lupa, juga kepada seluruh para pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, Bu. Tema kita pada kesempatan hari ini, mengapa Allah membiarkan kita jatuh. Pernah jatuh, Bu? Jatuh di mana, Bu? Jatuh cinta, indah rasanya, Masya Allah. Kalau jatuh di kamar mandi bisa berakibat stroke. Na'udzubillah. Jadi ternyata ketika kondisi jatuh itu bisa beraneka macam. Makanya ke pasar beli tomat. Cakep. Jangan lupa beli sabun. Cakep. Bagi yang mau selamat, mari kita belajar surat At-Taghabun. Alhamdulillah. Jadi di dalam surat At-Taghabun yang akan kita bahas, Bu, At-Taghabun itu artinya adalah rugi. Jadi ternyata manusia-manusia yang ada di dunia ini suatu saat itu akan mengalami yang namanya hari At-Taghabun, yaitu hari yang rugi. Kenapa rugi? Karena ternyata nanti pada suatu saat di mana kita akan dibalas seluruh amal kita, ternyata amal buruk kita jauh lebih banyak dibandingkan amal. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di dalam surat At-Taghabun ayat yang pertama, kita akan merilet, menghubungkan kenapa Allah mengizinkan manusia-manusia itu pada jatuh. Khususnya jatuh terpuruk ya, bukan jatuh cinta, Bu. Tapi jatuh terpuruk. Yaitu karena di dalamnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Walahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama karena Allah Maha Kuasa segala-galanya, Bu. Makanya Allah membiarkan para hambanya jatuh. Maka kenapa dibiarkan jatuh? Karena memang Allah yang berkuasa, manusia tidak punya daya upaya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan fihi tambihun ala qadirun ala kulli syai', ala annahu qadirun ala kulli syai'. Bahwa di dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah maha segala-galanya. Maka kita bisa apa? Enggak bisa apa-apa, Bu. Makanya ketika kita jatuh, kita contoh sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal itu diuji. Ketika beliau waktu itu disiksa, ditindih, apa yang dikatakan? Ahad, ahad, ahad. Maka di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan, maka kenapa Allah mengizinkan kita semua manusia jatuh? Hanya karena Allah ingin mendengar bahwa manusia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku. Kalau kita lagi diuji nikmat, bagaimana kita bilang ya Rabb? Tapi kalau kita sedang diuji kesedihan, keterpurukan, ya Allah. Betul? Baterai lowbat aja kita sudah, ya Allah. Baterai lowbat aja kita udah kena mental merintih pada Allah. Bilal bin Rabah diuji keimanannya, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Maka server kita harus kuat langsung kepada yang maha segala
galanya. Jangan mencari jaringan melulu, Bu. Harus kita punya jaringan 5G langsung ke langit kepada yang maha kuasa. Maka Allah nanti yang akan membantu segala-galanya. Maka kemudian ayat yang kedua mengatakan wallahu bima ta'maluna basir. Jika yang pertama Allah maha segala-galanya, maka kita diizinkan untuk jatuh, untuk mendekat kepada Allah. Maka yang kedua, Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Kita bohong sama pasangan gampang. Tapi kita tidak akan pernah bisa bohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar adalah jalan utama untuk kita menghadapi keterpurukan. Jatuh harus bisa sabar. Karena nanti Allah langsung yang akan menilai kesabaran kita. Bu, Ibu kalau pas sama Bapak suka sabarnya apa suka ngeluhnya? Sabarnya sedikit, ngeluhnya lebih banyak. Makanya sekarang kita mulai connected dengan Allah. Bagaimana caranya? Yaitu wallahu bima ta'maluna basir. Ayat yang kedua surat At-Taghabun. Bahwa Allah maha melihat segala sesuatunya. Biarkan suami kita enggak melihat enggak apa-apa. Rumah bersih enggak harus dipuji suami. Masak enak gak harus dipuji tetangga. Jadi semuanya kita utamakan, prioritaskan melakukan segala sesuatunya. Karena Allah maha melihat dimanapun kita bersembunyi, kita tidak akan pernah bisa bersembunyi dari Tuhan. Kalau selingkuh mungkin masih bisa, kita tidak ketahuan. Ada yang selingkuh, Bu? Nggak ada. Kalaupun ada juga nggak ngaku ya Bu. Kalaupun ada nggak ngaku. Tapi walaupun nggak ngaku, Allah maha tahu. Inilah wallahu bima ta'maluna basir. Maka ketika terpuruk kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ayat yang ketiga dan keempat dari surat At-Taghabun. Kenapa Allah mengizinkan hambanya manusia terpuruk? Yaitu wa ilaihil masir wallahu alimum bidatis sudur. Wa ilaihil masir, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di dalam tafsir As-Sa'di mengatakan bahwa dunia ini sesungguhnya adalah tempat persinggahan, bukan tempat menetap. Maka kun fid dunya ghariban. Jadikanlah hidup di dunia ini seperti orang asing. Kayak kita nginep di hotel. Kalau nginep di hotel diberi fasilitas, alhamdulillah. Terus kalau wifi-nya mati, kita uring-uringan ya Bu. Nah, jadilah asing di dunia ini. Jangan kemudian kita merasa akan menetap selamanya. Karena wa ilaihil masir. Kita pasti akan kembali. Kembali kemana Bu? Ke surga. Masya Allah. Karena manusia adalah makhluk surga. Dan insya Allah akan kembali ke surga. Bagaimana tidak? Dulu tempat nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, itu adalah makhluk surga. Dan karena kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam, kemudian kita diberikan anugerah menjadi khalifah berada di dunia untuk menebus dosa. Yang nanti ketika kita penebusan sudah selesai, insya Allah kita akan kembali pulang kampung, mudik ke surga. Maka kenapa Allah mengizinkan kita terpuruk? Baik, ternyata ini adalah undangan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bukan menjadi hukuman, bukan. Tetapi ini bentuk cinta, bentuk kasih
kasih sayang Tuhan. Siapa yang di sini sedang jatuh, sedang terpuruk, itu artinya sedang diberikan undangan oleh Allah Subhanahu. Kalau diundang datang enggak, Bu? Datang? Siap dipanggil oleh Allah? Dipanggil langsung oleh Allah, bisa jadi panggilan kematian. Di sini insya Allah semuanya sudah siap dengan amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas David. Masya Allah, Alhamdulillah. Bu, surah At-Taghabun, surah keberapa? 64 ya, surah ke-64 di Al-Quran. Silakan, boleh dibuka Qurannya. Tadi kan dengerin dari Ustazah Inaratul Ain ya. Baik, ibu-ibu dan juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, sahabat-sahabatku di seluruh Indonesia yang menyaksikan Cahaya Hati. Izinkan saya mengucapkan salam takzim dan hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, surah At-Taghabun itu tadi artinya apa kata Ustazah? Rugi ya. Kalau rugi itu kalau dagang berarti misalnya ngasih modalnya 100 baliknya berapa? 50 aja rugi. Ini kalau udah modal 100 nggak balik modalnya berarti bangkrut. Rugi itu kira-kira analoginya. Kita bicara kerugian dari sudut akidah itu seperti apa? Surah ini menarik sekali karena dari awal Allah mengingatkan tentang alam semesta yang diciptakan Allah. Bahkan saking besarnya Allah menegaskan kembali bahwa kamu gak akan bisa menyembunyikan sesuatu apapun dariku kata Allah gitu. Termasuk apa yang tersembunyi dalam hati. Apa maksud dari surah At-Taghabun? Kita akan kaji lebih dalam tentunya di segmen-segmen selanjutnya. Kita akan bahas dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya silakan. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan ya silakan. Siapa mana orangnya? Mana? Silakan ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini, saya dari Majelis Taklim Khairunisa. Bu Ustazah, saya ingin bertanya, mengapa orang yang sudah rajin beribadah dan berusaha itu tetap bisa mendapatkan ujian yang berat? Terima kasih Ibu. Baik, silakan. Ibu namanya siapa tadi? Nini. Ibu Nini. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Nini yang cantik. Baik. Kenapa orang yang sudah rajin beribadah tetapi justru mendapatkan musibah? Karena ternyata ibu-ibu, bapak-bapak juga mohon izin. Jadi di dalam hadis dikatakan justru orang-orang yang mendapatkan musibah terbesar yang utama adalah para anbiya. Anbiya itu para nabi itu kurang dekat apa sama Allah. Kurang beribadah apa sama Allah. Tetapi justru ujian yang paling besar yang akan diterima yang pertama adalah para anbiya. Baru setelah itu di bawahnya para waliullah. Baru setelah itu di bawahnya orang-orang soleh. Baru setelah itu di bawahnya lagi orang-orang yang setengah soleh, setengah enggak. Baru setelah itu orang yang ahli maksiat. Artinya semakin kita rajin ibadah dan semakin kita dekat dengan Allah, itu artinya justru kita harus mempunyai kesiapan diri, kesiapan mental untuk menerima ujian yang lebih tinggi. Karena sebagaimana ketika kita mau naik kelas 1 dengan kelas 2 ujiannya beda. SD, SMP pasti lebih sulit SMP. Tapi ketika sudah naik ke SMP, alhamdulillah ujian TK, ujian SD mah kecil.
Alhamdulillah. Alimun bisabrikum wa jazaikum indal musibah. Menurut Imam Al-Qurtubi, Allah mengetahui kesabaranmu dan juga keluh kesahmu ketika engkau mendapatkan musibah. Jadi tetap kita keep spirit. Bagaimanapun juga ketika kita mendapatkan musibah itu artinya insya Allah kita mau naik kelas. Masya Allah, baik, terima kasih banyak Ustazah. Bu, Bu, pengen naik kelas? Pas lagi diuji makanya harus sabar ya, supaya kita bisa tangguh. Jadi sabar itu bukan lemah, bukannya ngebatin, enggak. Sabar bukan ngebatin, tapi sabar itu tangguh. Tangguh, sabar adalah tangguh. Oke, silakan kita lihat nih pertanyaan dari sosmed nih. Silakan. Pertanyaan sosmed apa? Kita lihat sama-sama. Oh, ada di belakang. Ustazah, maksudnya Ustazah, saya suka curhat ke ChatGPT. Jarang curhat ke Allah. Gimana itu Ustaz? Ya, Ustazah, silakan Ustazah. ChatGPT. Ibu tahu ChatGPT? Ya. Ada ChatGPT itu ya. Terima kasih pertanyaan sosmed. Ini jangan-jangan yang bertanya juga ChatGPT, Ustaz. Meskipun yang bertanya ChatGPT, tapi akan saya jawab dengan hati. Jadi selembut apapun ChatGPT, tapi tidak punya ruh ilahi. Maka bagaimanapun juga energi harus kita dapatkan dengan energi keilahian. Artinya apa? Andai pun kita bertanya kepada ChatGPT, maka yang akan memantul adalah diri kita sendiri. Artinya kita harus mempunyai kesiapan untuk mempunyai respon dari alam semesta. Karena energi itu sebenarnya memantul. Kita akan bisa melihat Anda cantik ketika saya berpikir Anda cantik. Karena saya punya rasa cinta. Tetapi saya akan melihat secantik apapun orang itu dengan bilang jelek karena saya punya kebencian. Maka nggak apa-apa, silahkan untuk curhat di ChatGPT. Hanya saja kita upgrade diri supaya pantulan energinya itu memantul ke dalam diri yang lebih baik. Better than before. Meskipun begitu, kita harus terkoneksi dengan siapa? Dengan energi ilahi. Karena sesungguhnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Termasuk AI barangkali ya Ustaz. Bertasbih kepada Allah. Maka kita manusia jangan kalah. Jangan kalah sama benda-benda yang bertasbih kepada Allah. Kita harus lebih dan lebih berzikir kepada Allah. Kalaupun kita curhat sama ChatGPT, kita harus pastikan energi ilahi kita sudah ada di dalam diri sehingga pantulan ke ChatGPT-nya itu bagus. Kita boleh tidak hanya ke ChatGPT, curhatlah ke alam semesta. Kalau kita sedih biasanya kita ke jurang. Ngapain itu? Teriak. Oh, teriak. Saya kira lompat. Melepaskan penat gitu kan. Itu bentuk pelepasan. Ya. Jangan lompat. Iya. Atau cari tempat yang sepi gitu ya, ke gunung. Kenapa? Pengen teriak aja. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Bu, At-Taghabun atau gob ini artinya kerugian ya. Yang tadi sudah dibahas oleh guru kita. Memang kadangkala memaknai dalam kehidupan itu ya. Apa sih definisi rugi dalam hidup ya? Kadangkala tidak memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya juga bisa jadi rugi ya. Ada satu ayat yang nanti juga sebenarnya bisa jadi salah satu asbabul nuzul dari surah ini. Tapi nanti akan dibahas oleh guru-guru kita. Ingin tahu kelanjutannya seperti apa? Jangan kemana-mana pastinya. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kecambah. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya nambah. Amin. Daun salam, daun bidara. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya seluas samudera. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda wa ba'du. Pemirsa Cahaya Hati iNews Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dan juga segenap Bapak Ibu yang saya hormati daripada jamaah Masjid Darussalam yang insya Allah pada hari ini senantiasa Allah berikan kesehatan, amin. Amin. Panjang umur, amin. Ditinggikan derajat Allah, amin. Mudah-mudahan yang punya utang dilunasi utangnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Giliran utang kencang banget. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya, di antara kita pernah nggak merasakan sedih? Pernah nggak ngerasain sakit hati? Pernah nggak ngerasain diri kita bahkan sampai jatuh terpuruk? Pernah? Pasti di antara kita pernah yang namanya merasakan sedih, sakit hati dan lain sebagainya. Itu merupakan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di dunia pasti tidak melulu bahagia. Kadang diuji dengan ekonomi, kadang diuji dengan penyakit, kadang diuji dengan hutang piutang, ada yang diuji dengan anak, betul? Ada yang diuji dengan pasangan. Waduh, ini kencang banget nih iyanya. Iya. Ibu ada masalah apa, Bu? Yuk curhat yuk. Ya Allah, ya. Itu merupakan bentuk sunnatullah. Kenapa? Karena setiap manusia yang Allah lahirkan ke dunia pasti Allah akan uji. Namun yang bikin berbeda adalah cara menanggapinya. Ada yang begitu dia diuji, diberikan bala, dia jatuh lalu bangkit. Betul? Itu yang hebat. Ada juga dia yang diberikan ujian oleh Allah, dikasih bala, malah makin bergajul. Malah makin parah. Tapi kalau di sini insya Allah jamaahnya kalau diuji oleh Allah mereka menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi. Kelihatan Ustadz David ini jamaahnya di sini semua soleh-soleha. Amin. Dari cara dengerin ceramahnya Masya Allah lain dengan jamaah yang lain. Beda ya? Beda. Gimana, wajahnya Ustaz? bersahaya apalagi yang dekat lampu. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu ulama mengatakan yang harus kita sadari tak kala kita menerima ujian dari Allah, yang pertama ketahuilah bahwa Allah itu sayang dengan hambanya dan maka hendaklah kita sabar dan ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita. Saya tanya, Bu, Pak, sayang nggak dengan Allah? Kalau besok diuji dengan penyakit, sabar enggak? Jangan dulu Ustadz. Masih muda saya, masih pengen ngeliatin cucu ya Bu ya. Begitu, masih pengen ini. Kalau diberikan ujian ekonomi kira-kira ridho atau enggak? Kalau orang yang dia sayang dengan Allah, apapun yang Allah berikan kepadanya, dia akan terima dengan sabar dan juga ridho. Kenapa? Karena pengetahuan ini menjadi salah satu yang penting. Kemudian ulama yang kedua mengatakan wa tuhassin bihi dhannak, hendaklah ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oh, boleh jadi Allah berikan kita ujian untuk yang namanya meninggikan derajat dan lain sebagainya. Maka kita sadar dan percaya seperti kita percaya kepada dokter. Manakala kita misalkan punten ada orang yang ingin dibedah atau dioperasi. Bu, percaya nggak dengan dokter? Ada orang sakit kemudian kata dokter, Pak, Bu, ini harus dibedah, dioperasi. Baik, janjian dulu, mana ngantri daftarnya. Habis itu nunggu jadwalnya kadang 1 bulan, 2 bulan, betul? Kemudian habis itu badannya di black, ya habis itu dijahit. Sakit nggak Pak, Bu? Sakit, tapi ibu semua, bapak kita semua sukarela. Kenapa? Tadi kita percaya kepada dokter. Dengan ujian ini, dengan rasa sakit ini, kita bisa sembuh. Dengan rasa sakit ini kita bisa lebih baik lagi. Begitulah kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih daripada itu. Karena di antara ujian ada yang memang hikmahnya Allah berikan kepada kita, ada juga yang Allah rahasiakan, betul? Makanya kalau kita makin taat kepada Allah begitu diuji, Allah kasih lagi jalan keluar. Tapi kalau dia diuji oleh Allah ternyata punten makin jauh dari Allah, maka hati-hati Bunda, hadirin, bisa jadi Allah justru akan memberikan azab kepada kita, wal'iyadzu, sebagaimana yang Allah firmankan dan Allah telah citrakan di surah At-Taghabun ayat 5 dan 6. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran apa? Fadzaku wabala amrihim walahum adzabun alim, walahum adzabun azim. Luar biasa. Kenapa? Mereka begitu dikasih ayat, begitu dikasih rasul, enggan yang namanya taat kepada Allah. Enggak mau dia nerima kebenaran. Justru nantangin. Abasyaru yahdunana fakafaru wa tawalla. Bukannya yang ngasih hidayah kepada kita itu Tuhan, kenapa manusia? Orang-orang kafir justru menolak Rasul dan juga para nabi yang diutus kepada mereka. Wal'iyadzu billah. Oleh karena itu hadirin, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mampu bersabar dan ridha atas setiap bala cobaan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Abdul Kafi. Bu, udah rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah, ya ibadahnya udah pol. Bahkan gak jarang orang yang sudah memutuskan hijrah, meninggalkan kemaksiatan, ya menuju ke jalan yang lebih baik, menjadi manusia lebih baik, malah diuji secara ekonomi. Ada yang begitu ada? Ada begitu ada? Kira-kira ini ujian atau Allah lagi nyuci supaya bersih orang ini, ya? Kita akan coba bahas ya sudut pandang dari sudut pandang Al-Quran mengenai masalah ini. Tapi belum kita lanjut lagi, kita tadi yang membahas tentang surah At-Taghabun tadi ayat 5 dan 6 oleh Ustaz Abdul Kafi. Sebelumnya kita akan rehat sebentar dan saya akan mengajak kepada semuanya yang hadir di sini untuk sama-sama kita mendapatkan keberkahan ini bersama dengan Luwak Tarik Malaka. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada dan juga segenap jamaah daripada Masjid Darussalam yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya segmen Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak Tarik Malaka. Alhamdulillah. Masya Allah. Jamaah
Sudah siap untuk mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak Tarik Malaka? Masya Allah, sudah siap ya. Tapi nanti kalau dapat jangan lupa dipotong pajak. Karena kita harus taat pajak. Baik, satu syaratnya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka akan mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak Tarik Malaka. Jangan lupa dipotong pajak. Sudah siap? Yang bisa langsung angkat tangannya. Bismillah. Pertanyaannya adalah, apa tema yang dibahas di episode kali ini? Waduh, Masya Allah, ini banyak banget ibu nih. Tapi ini ibu ini kayaknya udah semangat banget. Silakan bunda naik ke atas. Alhamdulillah, izin maaf bunda. Silakan bunda perkenalkan diri dengan pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Iis Nuris Utami dari Majelis Taklim Khairunisa Masjid Darussalam Jati Bening Baru. Masya Allah, Ibu Iis ya, baik. Baik ibu, udah siap untuk jawab pertanyaannya? Insya Allah. Baik, apa tema yang dibahas di episode kali ini? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita terpuruk atau terjatuh? Iya betul, 1 juta rupiah dari Luwak Tarik Malaka. Jangan lupa dipotong pajak. Masya Allah, ini dia 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Nah, kira-kira bunda nanti untuk apa nih hadiahnya? Untuk kebersamaan Majelis Taklim Khairunisa. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya Bu ya. Saya ucapkan sekali lagi selamat untuk Ibu yang telah mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak Tarik Malaka. Jamaah dan penonton di rumah, pernah nggak merasa pengen kopi tarik yang rasanya benar-benar dapat, tapi nggak mau ribet? Nah, ini dia rahasianya, Luwak White Coffee Tarik Malaka. Kopi ini beda banget karena jadi kopi pertama di Indonesia yang pakai konsep 2 saset terpisah. 1 kopi, 1 lagi susu bubuk full cream. Karena susunya dipisah, kualitas rasanya jauh lebih terjaga dan fresh. Keunggulannya, kita bisa atur sendiri tingkat kekentalannya sesuai selera kita. Hasilnya, kopi yang ekstra creamy, teksturnya halus dan punya busa alami yang lembut banget. Rasanya juga nggak terlalu pahit, jadi lebih milky dan ringan dibanding kopi saset biasa. Mau diseduh panas atau ditambah es batu, sensasinya kopi tariknya tetap juara. Luwak Tarik Malaka, tarik kriminya, atur sesukamu. Jamaah, masih semangat? Kalau gitu insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jangan kemana-mana, hanya di Cahaya Hati Indonesia. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, Ibu, Pak. Kaget bapaknya ditanya. Enggak sih. Ulang saja. Pak gitu. Pak. Nah. Alhamdulillah. Masih semangat ya Bu? Bapak masih semangat? Semangat hidup di dunia atau di akhirat? Dua-duanya. Karena ternyata Bu masih membahas tentang surat At-Taghabun. Di sini di ayat yang ke-7 itu mengatakan bahwa orang-orang kafir
itu tidak percaya bahwa kita akan dibangkitkan. Kul bala wa rabbi latuba'atsunna. Maka sesungguhnya kita semua akan dibangkitkan. Jadi insya Allah masih semangat hidup di dunia atau di akhirat? Dunia akhirat. Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang, sawahnya, di mana ketika kita menanam, nanti kita akan memanen. Manennya di mana? Di akhirat. Nah, maka sesuai dengan tema kita, kenapa Allah mengizinkan manusia terjatuh di ayat yang ke-7? Karena nanti akan ada hari kebangkitan. Di mana di situ nanti kita akan dibalas. Jika perbuatan kita baik, nanti pun akan dibalas dengan kebaikan. In ahsangtum li anfusikum. Jika kita melakukan kebaikan, insya Allah itu kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Meskipun orang yang kita perlakukan baik itu malah jahat sama kita. Ada tetangga udah kita senyumin, judes banget. Tapi senyum kita nanti ketika hari kebangkitan yang akan ditulis sebagai orang yang ahli sodakoh dengan senyuman alhamdulillah. Makanya sahabat Umar bin Khattab ketika sebelum masuk Islam itu begitu keras. Tetapi ketika ada ayat tersebut, ayat ke-7 surat At-Taghabun, begitu mendengar bahwa manusia akan dibangkitkan dan akan diberitahu apa yang dia kerjakan di dunia, maka bergetarlah hati sahabat Umar bin Khattab menjadi manusia yang paling lembut sedunia. Ibu lembut apa keras, Bu? Bapak lembut apa keras? Bapak Ibu suka yang lembut apa yang keras? Yang penting lembut hatinya. Kita menjadi manusia-manusia yang insya Allah di hari kebangkitan nanti mendapatkan kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan ayat yang ke-8. Di dalam surat At-Taghabun, kenapa Allah mengizinkan hambanya itu mengalami keterpurukan jatuh? Karena disitulah nanti manusia akan beriman atau akan kafir. Fa'aminu billahi wa rasulih. Di mana yauma yajma'u, ketika kita dikumpulkan di situ, kita akan dikumpulkan di yaumut taghabun. Kita harus bisa memilih. Kita akan beriman atau akan kafir. Maka ketika kita mendapatkan ujian sebenarnya kita punya pilihan. Mau sibuk dengan ujian dan mengerjakan supaya lulus atau mau sibuk mengeluh supaya kita downgrade. Kalau kita milih yang upgrade atau downgrade? Upgrade. Berarti lebih milih sabar daripada ngeluh. Yang kita lakukan adalah lebih banyak mengeluh dibandingkan dengan sabar. Artinya kita harus benar-benar kalau memilih beriman kepada Allah, insya Allah kita nanti akan selamat di yaumut taghabun. Di mana di yaumut taghabun di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan maka orang yang beriman akan dibalas dengan yang namanya surga. Maka orang yang kafir akan dibalas dengan neraka. Itulah yang menjadi PR kita. Karena kita paham bahwa suatu saat nanti akan ada yaumut taghabun. Maka sekarang kita pilih mau beriman atau mau berkeluh kesah. Itu pilihan ada di tangan kita sendiri. Maka kemudian di ayat yang ke-9 surat At-Taghabun dikatakan, kenapa Allah membiarkan manusia itu dalam keterpurukan? Karena ternyata kita diberikan kesempatan untuk bertaubat. Wa yukaffir anhu sayyi'atuh. Jadi kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa yukaffir anhu sayyi'atnya itu
taubat wal iman, yaitu dengan taubat dan juga dengan Bu, kalau kita ngelakuin kesalahan, kita minta maaf atau biarin aja? Bu, Pak, suka minta maaf ya Ibu ya Pak? Katanya ras terkuat di dunia itu paling sulit meminta maaf. Maka mari kita belajar untuk meminta maaf dan juga saling memaafkan. Terutama kita meminta maaf, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di Yaumut Taghabun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Bu, hari ini banyak orang yang pada saat diuji oleh Allah dengan beragam kesulitan ya. Kadangkala kesulitan yang datang bertubi-tubi ya. Ekonomi, keluarga, anak, suami, sampai kadang-kadang merasa kayaknya hidup saya udah berakhir sampai di sini. Mau ngapain lagi? Apalagi kalau karir yang sudah hancur. Tapi sadar selama umur kita masih ada, hidup kita masih ada, kesempatan itu masih terbuka. Kesempatan memperbaiki diri. Kenapa? Karena dunia bukan akhir dari segalanya, tapi justru apa yang kita bawa ke akhirat itulah yang penting seperti disampaikan oleh Ustazah tadi. Baik, sekilas sudah saya bahas, silakan ada yang mau bertanya boleh angkat tangannya, silakan. Iya, mana? Silakan. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fitria Gani. Saya dari Majelis Taklim Khairunisa. Silakan Ibu. Saya mau bertanya Ustazah, bagaimana cara menjaga hati agar tidak kecewa kepada Allah ketika doa yang sudah lama dipanjatkan keadaan belum berubah juga. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Silakan Ustazah. Gimana nih udah doa tapi belum dikabulin juga. Ya itu gimana kira-kira? Baik, terima kasih Ibu dari Majelis Taklim Khairun Nisa yang insya Allah menjadi sebaik-baik wanita. Amin. Jadi kalau mau jadi wanita yang baik nggak boleh kecewa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita manusia akan kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal satu-satunya yang tidak akan mengecewakan kita itu justru adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkatan kalau kita kecewa sama sesama manusia itu sudah biasa. Tapi tingkatan ketika kita kecewa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam hadis dikatakan jika engkau tidak puas dengan Tuhanmu, maka carilah Tuhan selain Allah. Atau hiduplah di bumi yang tidak diciptakan oleh Allah. Ya mau kemana kita? Maka bagaimana mungkin kita akan berani kecewa sama Allah? Sedangkan Allah adalah Tuhan. Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah satu-satunya yang tidak akan mengecewakan. Satu-satunya yang akan memberikan segala-galanya kepada kita. Oh tapi ketika kita doa kenapa ya tidak diijabah-ijabah. Justru itu bentuk ijabah dari Allah. Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ketika doaku dikabulkan maka aku mendapatkan satu kebahagiaan. Tetapi ketika Allah tidak mengabulkan doaku maka aku merasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika Allah menjawab doaku, sesungguhnya itu sedang memenuhi keinginanku. Tetapi ketika Allah tidak memenuhi doaku, itu sesungguhnya yang berlaku adalah kehendak Allah. Maka belajar untuk kita menerima ketentuan dari Allah. Nah, sebelum jawabannya lebih banyak, Bu, mari Bu, sekarang saya mau tanya, Ibu gerah enggak? Gerah? Kalau gerah, sekarang kita minum aqua dulu ya Bu, biar adem. Jawabannya tadi biar tambah mengena di hati. Siap Bu? Silakan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Silakan.
Alhamdulillah. Jadi ibu bapak, kalau ibadah nih udah mulai nggak fokus, biar pikiran dan hati tetap adem, udah pasti Aqua solusinya. Ya nggak Bu? Sekarang Aqua hadir lewat campaign Kaum Adem, biar setiap ibadah kita tetap terasa adem bareng Aqua. Kenapa begitu Bu? Karena 9 dari 10 orang percaya Aqua tetap terasa dingin walaupun enggak didinginin dulu. Keren ya Bu ya? Keren. Jadi jangan lupa selalu minum Aqua biar cairan tubuh terjaga dan ibadah tetap adem. Mau dilanjutin jawabannya Bu? Nah, biar kita fokus karena sudah minum Aqua. Jadi alhamdulillah tadi kita belajar bagaimana kita tetap bahagia dan tidak kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun doa-doa yang terjawab tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena sesungguhnya keinginan Allah jauh lebih baik dibandingkan keinginan manusia. Bisa jadi fakta yang ada menggelincirkan kehidupan kita, tetapi Allah selamatkan melalui kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang ud'uni astajib lakum, tetapi jawaban daripada pengabulan doa-doa itu sesungguhnya selaras dengan alam semesta, selaras dengan kebutuhan kita, selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kecewa lagi ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah terjawab tadi. Terima kasih banyak Ustazah, ibu-ibu sekalian. Ayat yang tadi disampaikan oleh Ustazah ya, surah At-Taghabun ya, itu mengingatkan kita bahwa selama kita masih hidup ya, pintu taubat itu akan selalu terbuka. Yang paling penting adalah melakukan amal soleh ya. Karena pada saat nanti hari dihimpun, kata Allah tadi ditekankan oleh Ustazah ya tadi, wa man yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffiranhu sayyiatihi wa yudkhilu jannati tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalika fawzul azim. Bayangkan orang-orang yang pada saat hari berhimpun kelihatan usahanya, effortnya untuk memperbaiki diri, kata Allah, itu pasti akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Kita lihat nasibnya bagaimana orang-orang yang denial dalam hidupnya, ya, nggak bersyukur atas nikmatnya Allah. Nanti juga akan ada balasannya di ayat selanjutnya. Seperti apa? Jangan mana-mana, kita akan lanjut. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews dimanapun Anda berada, dan juga jamaah Masjid Darussalam yang insya Allah kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mampu belajar bersama di program Cahaya Hati, program kesayangan kita. Baik, melanjutkan daripada pembahasan kita tadi, Ustazah Inaratul Ain telah membahas tentang orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, mampu bertaubat, ganjarannya tidak lain dan tidak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya di surah At-Taghabun ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wa kadzabu biayatillah
ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan dia mendustakan ayat-ayat Allah, maka tidak lain tempatnya nanti di akhirat adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di dalamnya dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Na'udzubillah summa na'udzu. Insyaallah kita mau masuk surga. Amin. Kenapa sih orang-orang itu banyak terjatuh sehingga mereka tergelincir ke dalam api neraka? Salah satunya faktor yang paling banyak kita tergelincir adalah karena faktor duit. Faktor apa, Pak? Duit. Bahkan dibikin nyanyian, duit, duit. Kesini dong aku mau duit, duit. Allah ibu-ibu Bisa ngomongin duit. Nah benar kalau ada duit luar biasa ya. Yang bapaknya diem aja. Bapaknya diem aja. Takut habis ini ditagih Ustaz David. Ya Allah. Apa Bu? Padahal Al-Imam Sya'rawi beliau mengatakan duit itu, harta itu adna rizki. Merupakan tingkatan rizki yang paling rendah. Itu apa? Harta. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu adalah a'lal rizki, yakni as-sihhah. Yang kedua itu adalah sehat. Bu, biar kata kita banyak uang, kita banyak duit, kalau sehat bisa nggak nikmatin duit dan uangnya? Bisa nggak ibu beli skincare? Bisa. Beli bedak bisa beli emas bisa. Bisa, semua bisa. Tapi kalau kita nggak sehat, kira-kira mau dipakai kemana itu Bu? Bedak sama cincin yang udah dibeli dikasih sama suami rezekinya? Enggak. Maka sehat itu adalah yang paling utama. Mobil bagus, kita nggak sehat, nggak enak nikmatin, betul? Kasur empuk, berlapiskan daripada selimut yang Masya Allah dari bulu angsa, indah sekali, permadani. Ibu bulu apa Bu? Iya, bulu apa? Bulu angsa. Coba Bu kalau meriang enak gak? Kagak. Makanya sehat itu adalah a'lar rizki. Iya, tingkatan rizki yang paling tinggi. Dan yang ketiga Al-Imam Sya'rawi mengatakan rezeki itu afdalur rizki, yang paling utama adalah solihul abna. Apa itu? Anak yang soleh dan solehah. Dan yang terakhir adalah tamamur rizki, sempurnanya rizki adalah mereka yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Maka empat inilah yang harus kita perhatikan. Maka jangan apa-apa dikit-dikit dibilang emang saya tahu Bu, kemana-mana emang butuh tapi bukan duit itu jadi tujuh. Betul apa betul? Boleh kita cinta dunia, boleh kita cinta duit, tapi jangan lupa yang namanya akhirat. Allah perintahkan kita untuk mencari dunia, tapi jangan sampai kita lupakan akhirat. Dengan begitu ujian yang Allah berikan kepada kita, Bu, berupa sakit, berupa apapun, kita ketahui dan kita syukuri bahwa semua itu adalah sesuatu hal yang fana. Boleh jadi sakit yang Allah timpakan pada hari ini menjadi takfirudz dzunub, penggugur dosa kita. Karena ada dosa yang memang tidak bisa dihapuskan melalui sakit, ada. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan melalui sakit hati, ada. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali kehilangan, ada.
Maka Allah fasilitasi itu semua agar apa? Agar hisab kita nanti di akhirat dalam keadaan hisab yasira, hisab yang baik, ringan dan banyak pahalanya. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, oke, Ustadz udah jelasin tadi ya. Ya. Yang dijelasin apa kira-kira? Apa tadi Bu? Duit lagi. Kan Ustadz sih ngomongnya duit, orang ngomongnya kemarin ngomongnya duit doang. Iya, padahal ini ujian ya. Ujian Apa nih kita jadi bahas duit ya? ngomongnya duit. Allahu Akbar. Bu, Allah bicara soal ujian ya. Salah satu diantaranya ya ngomongin soal duit lagi ujian. Rezeki yang paling rendah kata ulama itu apa? Duit. Nah, bisa jadi orang gak dapat uang atau dapat kesulitan dalam keuangan, itu adalah ujian ya Bu ya. Jadi dalam hidup itu yang paling penting kita meningkatkan duit, keimanan. Astagfirullah. Emang mak gak bisa dipancing ini. Emang astagfirullah. Allah. Siapa yang mau nanya, angkat tangannya silakan. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Ibu. Duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anggi dari Majelis Taklim Khairunisa. Silakan Bu Anggi. Kebetulan saya izin bertanya Ustadz. Iya, silakan Bu Anggi. Saya punya keluarga yang saat ini kebetulan bertubi-tubi mendapatkan ujian dari segi ekonomi, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Jadi rezekinya senantiasa kelihatannya selalu sulit. Saran apa yang terbaik yang bisa saya sampaikan agar saudara saya ini bisa tetap semangat gitu di tengah kesempitan rezeki. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bu Anggi. Silakan Ustaz Fadl. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bunda-bunda jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa setiap kita berbeda dalam menerima ujiannya. Masing-masing memiliki ujian dan balaknya. Tapi kita ketahui bahwa perlu kita mengetahui setiap ujian yang Allah berikan kepada kita banyak sekali kemaslahatan dan kebaikan. Oleh karena itu ulama mengatakan paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama tadi telah kita sampaikan yang namanya ujian ya tukaffirudz dzunub, mampu menghapus dosa-dosa. Maka bagi yang dia ditimpakan dan diuji oleh penyakit jangan berkecil hati. Boleh jadi dengan penyakit yang diidapnya di dunia menjadi wasilah dosa-dosanya telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah turfa'ud darajat, ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ingin naik derajatnya pasti dia akan diuji. Sebagaimana nabi-nabi dan rasul yang Allah uji dengan berbagai macam ujiannya. Kemudian yang ketiga, bala itu adalah sebagai ya yang ditimpakan kepada kita boleh jadi menjadi penghilang bala yang lebih besar. Ujian yang lebih besar sebagai contoh ya, sebagai contoh kita pingin pergi keluar kota. Tiba-tiba mohon maaf Bu, uang yang kita simpen hilang. Ujian apa kagak itu? Duit lagi. Anjing terus sih duit lagi. Iya, duitnya hilang. Bisa nggak berangkat Bu? Nggak jadi berangkat, betul nggak? Oh ternyata kalau kita terusin boleh jadi rombongannya ada yang kecelakaan. Tuh, betul nggak Bu? Allah menjadikan kita diberikan ujian untuk boleh jadi menghapus bala ujian yang lebih besar lagi. Yang terakhir hikmahnya adalah salah satunya mampu kita diuji oleh Allah untuk membedakan kita takwa dan tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bentuk ikhtiar harus selalu dan berikan motivasi, jangan sampai kita itu selalu menyalahkan Allah. Berarti Allah nggak sayang dengan kita. Berarti Allah sedang membenci kita. Berarti Allah ini ingin memberikan azab kepada kita. Tapi tidak, ketahuilah orang yang diuji justru mereka akan berbahagia karena pada hakikatnya begitu dia lulus,
maka hikmah-hikmah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang hikmah itu, Bu, datangnya di akhir baru ketahuan. Betul nggak? Biasanya seperti itu. Kalau hikmah ditaruhnya di awal, orang-orang udah pada tahu tuh milih yang mana. Dan kebesaran Allah nggak bakal bisa tahu karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu kondisi daripada hambanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, ujian itu sebenarnya yang butuh kita. Saya senang tadi mengutipnya apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz. Ini juga disampaikan oleh para ulama bahwa Allah itu nggak butuh amal ibadah kita. Tapi pada saat kita dapat ujian, sebenarnya yang butuh ujian itu kita. Apa? Untuk tahu seberapa jauh kadar keimanan kita. Pada saat kita mengaku cinta pada Allah, kita tahu sudah sejauh mana kita cinta pada Allah. Pada saat kita diuji, sudah sejauh mana kita kuat dalam menghadapi ujian dengan dasar iman kepada Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Salamullah ala yasid habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masuki segmen terakhir, di mana ini segmen favorit. Kenapa? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang pastinya ini masih tersisa di benak ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian. Nah, kesempatan terakhir untuk bertanya, khususnya bagi Anda juga yang baru saja bergabung ya. Surah yang kami baca adalah surah ke-64 dari juz 28 ya. Itu yang kami bahas ayat pertama sampai ayat ke-10 dan 11 tadi sempat. Walaupun sebenarnya inti dari surah At-Taghabun ini ada di ayat 14 ya. Yang menjadi salah satu asbabun nuzul dari surah At-Taghabun. Sayang waktunya sangat singkat ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas lebih dalam lagi. Silakan yang mau bertanya boleh. Oh sorry, mohon maaf. Ini pertanyaan sosmed dulu ternyata. Kita lihat dulu ya pertanyaannya. Silakan kita lihat ini pertanyaan dari sosial media. Apa pertanyaannya? Ini dia, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Perkenalkan saya Jasmine dari Jakarta. Izin bertanya Ustadz, akhir-akhir ini saya merasa ujian hidup saya lagi datang bertubi-tubi. Kapan ya ujian manusia itu akan berakhir? Terima kasih jawabannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah nih kayaknya nih ya, Ustazah Ina Rotsolain. Silakan, ujian saya datangnya bertubi-tubi. Kira-kira kapan ujian itu akan berakhir ya? Silakan Ustazah, fadhal. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kira-kira kapan ujian kita akan berakhir, Bu? Ada yang tahu jawabannya, Bu? Yang jawab ibu-ibu nih, kalau mati. Jadi kapan ujian itu akan berakhir? Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa sesungguhnya di dunia ini hanya ada dua hal, yaitu nikmat dan ujian. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, maka bersiaplah untuk menerima nikmat dan juga menerima ujian. Saya nggak bilang berakhirnya kalau mati, Bu. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, itu artinya kita harus siap mengupgrade diri dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Karena life is problem. Hidup ini adalah masalah. Masalah itu adalah ujian-ujian kita. Di mana ketika kita mampu menyelesaikan satu permasalahan, insya Allah kita nanti akan naik kelas. Tapi seringkali kita mengeluhkan permasalahan yang itu-itu saja karena sesungguhnya kita belum selesai menyelesaikannya. Maka tidak ganti-ganti masalah. Jangan berharap masalah selesai selagi kita masih hidup. Baik, alhamdulillah. Ujian akan selalu ada ya selama hidup. Tapi jangan takut sama ujian ya. Jangan takut sama
ujian, tapi juga jangan nantangin sama ya Allah kasih aku ujian, jangan juga ya. Ya, ujian itu untuk mengukur diri kita. Jadi jangan takut, minta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi setiap ujian hidup kita. Insya Allah akan selamat. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Silakan ibu atau bapak yang mau bertanya. Ada sebelah mana? Mana orangnya? Iya, ibu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaiha dari Majelis Taklim Ibu-Ibu Solehah Bekasi. Silakan Bu Juleha. Saya ada pantun sedikit Pak Ustadz. Cakep, oh belum ya, udah cakep aja. Belum, saya jadi ikut-ikutan. Silakan Ibu, Fadol. Minum kopi sambil makan duren. Cakep. Pak Ustadz Kapi keren dan ganteng. Iya. Alhamdulillah. Ini pertanyaan berarti harus antum yang jawab Ustadz ya. Soalnya udah dikasih kopi sama duren tadi sekali. Iya benar. Silakan Ustadz, silakan Ibu-ibu. Burung gelatik hinggap di pohon bidara. Cakep. Ibu Ustazah yang cantik, calon bidadari surga. Ya, salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Oh, saya juga dapat. Oh ya Allah, alhamdulillah. Ngeri juga nih, Ustadz dikasih kopi maduren, saya dikasih apa ini Ibu sekarang? Tikar lepit terbuat dari daun pandan. Cakep. Pak Ustadz Lapid sungguh indah dipandang. Ya. Masya Allah. Bu Zuleha makasih banyak. Ibu, pertanyaannya. Pertanyaannya, saya mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Ketika melihat orang sukses, usahanya sukses, namanya berhasil lah. Bagaimana supaya hati kita tuh tidak iri gitu ya, melihat kesuksesan orang ya. Terus saya mendapat keridhaan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja Pak Ustadz, saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya, ini Ibu Zulaiha ini kita jadi palang pintu ini. Main bantuan-bantuan, tapi terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan sehat walafiat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di waktu yang singkat ini kita akan coba kupas bagaimana cara agar kita tidak memiliki rasa iri hati yang berubah menjadi dengki. Itu yang paling bahaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, bahwa iri hati itu adalah salah satu gejala penyakit di dalam hati yang nanti akan berujung kepada dengki. Maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita, janganlah kalian iri hati kecuali terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hal-hal yang positif. Oleh karena itu bagaimana caranya kita usahakan iri hati berubah menjadi motivasi. Iri hati rubahlah menjadi motivasi. Contoh misalkan Ibu Zulaiha melihat Ibu A, Masya Allah luar biasa ya, emasnya banyak, anting 5 kilo. Ya kan gitu kan. Amin apa Bu? Iya kan gitu, cincin pakai 5-5-5-nya dipakai gitu kan. Iya, jadi motivasi. Wah saya iri banget itu dia punya anting 5 kilo tapi nggak dipakai kan gitu kan. Ya udah deh kalau begitu saya bismillah lebih lagi usaha ya, kemudian kalau saya udah punya emas 5 kilo saya mau pergi umroh, pergi haji. Saya rubah ini buat sedekah, saya rubah ini buat santunan anak yatim, saya rubah ini menjadi hal-hal yang baik. Artinya berubah yang tadinya iri hati menjadi motivasi. Karena apa? Karena ujungnya itu di iri hati. Kalau orang diiri hati kemudian sudah mendoakan yang buruk. Ibu itu punya anting 5 kilo. Kupingnya doble. Tahu Bu doble? Iya melar Bu. Lah 5 kilo nggak dipakai pasti Ustaz David. Ya kan begitu. Biarin aja ntar sakit. Nah udah mulai tuh.
Iya, mau ntar juga emasnya hilang ada yang ngambil. Udah mulai itu dengki, hasad, hasud, udah mulai itu penyakit-penyakit yang lebih berbahaya. Oleh karena itu, mari ya rubah iri hati menjadi motivasi dan senantiasa kita minta perlindungan dari Allah dari segala penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Semangat Bunda untuk motivasi yang terbaik. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita udah dapat banyak keberkahan hari ini. Makasih juga buat Bu Juleha pantunnya. Mestinya saya balas pantun lagi, cuma nanti keburu habis waktunya ya. Mari di penghujung acara ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita, perlindungan bagi kita, dan apa yang tadi sudah kita bahas, sudah kita kaji, sanggup untuk kita amalkan sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dalam menjalani kehidupan. Amin ya robbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Kafi kami persilakan untuk memimpin doa. Fadhol. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dimanapun Anda berada dan juga jamaah Masjid Darussalam, mari kita tutup acara kita yang mulia ini dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini hati kita senantiasa dibaluti dengan kesabaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbil azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi 'ainika saghira waj'alna fi a'yunin nasi kabira. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kidhbi wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dan memohon ampun kepadamu. Balutilah hati kami, raga kami, jiwa kami dengan keimanan kepadamu ya Allah. Sehingga ujian-ujian yang engkau berikan kepada kami mampu tabah, kami mampu sabar dan mampu menjalani ujian ini dengan semaksimal mungkin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guruku Ustadz Abdul Kafi, Ustazah Inatartul Ain. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam yang hadir pada kesempatan kali ini dan seluruh pemirsa iNews dimanapun saja berada. Surah At-Taghabun tadi mengingatkan kepada kita bahwa dalam hidup kita pasti akan mendapatkan ujian. Tapi dalam menghadapi ujian ingatlah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyaklah bersyukur dan sadar bahwa harta yang dititipkan itu adalah ujian, dan tentunya jadilah kita orang-orang yang beruntung dalam hidup, yang memanfaatkan bahwa harta itu semua di jalan Allah, termasuk berinfak dan bersedekah, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya dapat halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwami bitariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Acara ini dipersembahkan oleh